Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, pemerintah memastikan PPN 12% naik mulai Januari 2025. Kenaikan pajak pertambahan nilai dengan insentif bansos yang hanya untuk 2 bulan memicu kekhawatiran masyarakat. Kenaikan PPN 12% lanjut dengan insentif bansos hanya untuk 2 bulan. Ya, itulah yang dipastikan pemerintah di penghujung tahun 2024. Meskipun akan ada bansos yang digelontorkan pemerintah, masyarakat tetap khawatir. Kasih, ibu rumah tangga yang tinggal bersama 5 anggota keluarganya mengaku khawatir dengan dampak kenaikan PPN 12%. Tahun ini Kasti masuk dalam daftar warga miskin penerima bansos. Namun bansos yang diberikan pemerintah tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Kasti dan keluarga. Ya, nambahin juga kalau buat bantuan aja 10 kilo ya sebenarnya sih nggak cukup gitu. Tapi ya bisa meringankan lah gitu. Iya. Kalau cuma 2 bulan? Ya 2 bulan nggak cukup kalau cuma 2 bulan gitu. Ya, jadi harapannya gimana Ibu? Ya harapannya supaya pemerintah ini kalau menaikkan pajak ya jangan jangan tinggi-tinggi gitu. Abun yang merupakan seorang pedagang kelontong mengaku khawatir dampak kenaikan PPN 12%. Daya beli masyarakat yang turun tahun ini dikhawatirkan akan berlanjut dan mempengaruhi penjualan. Ya, menaikkan segala macam itu emang memberatkan untuk kita atau masyarakat ya kita. Tapi harapan saya ya kalau bisa pemerintah lebih memikirkan kita orang gitu. Jangan sampai nanti benar-benar terpuruk gitu. Penurunan daya beli, jumlah kelas menengah yang turun. Ya, itulah kondisi nyata tahun 2024. Di penghujung tahun ini, masyarakat harus kembali bersiap dan berlapang dada dengan keputusan kenaikan PPN 12% dengan kompensasi bansos yang hanya untuk 2 bulan. Renata Panggalo, Jamzari, Kompas TV, Jakarta. Selamat datang 2025, selamat datang juga era keluar uang lebih banyak. Tidak hanya PPN saja yang naik, masyarakat setidaknya harus menghadapi 8 pungutan baru di 2025. Lalu bagaimana kebatinan masyarakat menghadapi impitan ekonomi? Kita akan bertanya langsung ke Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira yang telah bergabung bersama kami di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Bima, apa kabar? Pagi, kabar baik. Mas, kenaikan PPN menjadi 12% kan sudah ketok palu. Dampaknya banyak ke harga-harga yang naik ini di bahan-bahan pokok yang kita biasa konsumsi, kita biasa beli sehari-hari. Sabun, sampo, deterjen, pokoknya kalau ibu-ibu udah pusing lah ya. Nah ini gimana nih dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga, Mas Bima? Ya, yang jelas PPN 12% ini akan diperluas ke berbagai jenis barang. Kalau pemerintah bilang bahwa kebutuhan pokok itu tidak dikenakan PPN, bahkan undang-undang sebelum 2021 itu memang sudah mengecualikan bahan kebutuhan pokok. Tapi justru dengan press conference yang terakhir itu menempatkan beberapa barang kebutuhan pokok masyarakat tapi dikategorikan premium. Itu yang akan kena PPN. Sementara kategori premium ini apa? Kalau disebutkan yang mendapatkan PPN ditanggung pemerintah adalah minyak goreng kita. Sementara sebagian besar kelas menengah bawah itu mengkonsumsi minyak goreng yang bermerek juga. Itu juga akan kena PPN. Termasuk tadi yang disebutkan sabun mandi, deterjen, pasta gigi, itu juga akan kena PPN 12%. Jadi yang awalnya PPN ini hanya dimaksudkan untuk barang mewah, tapi ternyata efeknya justru banyak barang-barang lain yang terdampak. Nah, bagi konsumen, ini kita buat studi dengan data Susenas, itu melihat bahwa kelas miskin ini, orang miskin, kalau PPN naik dari 11 menjadi 12% dengan formasi yang ada sekarang, itu ada tambahan pengeluaran per bulannya, itu Rp100.000 lebih. Tapi kemudian kalau kelas menengah, ini lebih banyak lagi nih, bisa Rp350.000 per bulannya. Nah, selain itu, pola konsumsi kelas menengah tadi akan berubah. Yang pertama, dia akan fokus hanya untuk beli kebutuhan pokok. Jadi untuk jalan-jalan, rekreasi, itu akan kena dampak. Peralatan elektronik, mau ganti suku cadang kendaraan bermotor, itu juga kena PPN, itu akan berpikir ulang. Yang kedua, ada perubahan di mana mereka akan coba untuk mencari barang yang lebih murah.
Nah ini kan artinya produsen harus bersiap-siap nih. Dia nurunin harga barang nggak mungkin, akhirnya menciptakan barang baru yang kualitasnya dan kuantitasnya lebih kecil. Dan yang ketiga, ini yang lebih resiko lagi. Jadi masyarakat itu bisa saja mencari alternatif membeli barang yang tidak dikenai pajak sama sekali. Jadi bukan barang-barang kebutuhan pokok, tapi ini barang-barang yang harusnya kena PPN tapi tidak. Dari mana? Dari pasar-pasar ilegal atau pasar-pasar gelap. Jadi kalau tarifnya terus naik, maka alternatif barang-barang yang importasi ilegal itu bisa merajalela tahun depan. Artinya memang ini bahaya juga ya, karena bisa berdampak terhadap pola konsumsi masyarakat. Ini akan beralih begitu ya. Tadi yang disebutkan oleh Mas Bima juga soal dampak kenaikan PPN ini kan akan merubah pengeluaran kelas menengah. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Mas Bima, berapa sih kira-kira pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh kelas menengah? Berapa tambahannya perbedaannya? Kalau tadi disebutkan dari 100.000 begitu ya, menjadi berapa? Mungkin Itu boleh yang oke. Kalau orang miskin, ini kan sekarang garis kemiskinannya sekitar 600.000 per orang per bulan. per bulan. Jadi kalau ada tambahan 100.000, itu kan berarti signifikan sekali terhadap porsi pengeluaran orang miskin. Nah sementara untuk yang kelas menengah, ini katakanlah gaji 5 juta, ya berarti dia akan bayar lebih tuh. Sebulannya menjadi 5,5 juta untuk pengeluarannya. Nah ini mau dipenuhi dari mana nih? Sementara kan lapangan kerja di sektor formalnya semakin terbatas. Kemudian biaya hidup juga yang lainnya naik. Dan satu lagi berarti mereka mau kemana? Mau ke pinjaman online atau mencari alternatif pendapatan lainnya, itu juga nggak mudah. Jadi ini situasi yang memang menekan kelas menengah. Karena PPN itu sifatnya adalah regresif. Jadi beda dengan PPH. Kalau PPN itu mau dia miskin, mau dia menengah, mau dia kaya, itu membayar dengan tarif yang sama. Nah ini imbas dari kebijakan kalau tarif PPN yang diutak-atik. Dan jangan lupa juga bahwa sejak adanya Undang-Undang HPP 2021 sampai nanti 2025 Januari, kita tuh naiknya bukan 1% PPN-nya, tapi 2%. Dari 10, 11 ke 12%. Nah saat diundangkan pada saat itu ada asumsi yang salah, asumsi yang keliru. Asumsinya adalah ekonomi pasca pandemi itu akan membaik. Dan ternyata ekonomi pasca pandemi itu sekarang justru performanya bahkan bisa dibilang ya lebih buruk daripada sebelum pandemi. Pada 2019 pada saat itu. Nah jadi perancangan undang-undang yang tidak sensitif terhadap dinamika ekonomi, ini akhirnya kita rasakan bersama. Pemerintah ibaratnya ingin tetap PPN 12%, tapi masyarakat dan pelaku usaha terutama retail itu sebenarnya tidak siap. Berarti ini juga sebetulnya tidak hanya masyarakat biasa sebagai konsumen begitu yang merasakan, tapi juga di dunia usaha juga ini pastilah berdampak begitu ya. Kemudian ini kan dari imbas PPN naik menjadi 12%, itu kan pemerintah sebetulnya kayak memberi hiburan lah berupa insentif bansos, kemudian diskon listrik dan hal-hal lain begitu yang diberikan oleh pemerintah, tapi cuma 2 bulan. Nah ini kenapa nih cuma 2 bulan? Apakah memang nafasnya pemerintah cuma mampu sampai 2 bulan? Ya, sebagian bantuan yang disebut paket kebijakan ekonomi itu bersifat sangat parsial, sangat temporer, bahkan sebagian lainnya adalah melanjutkan insentif yang sudah ada. Nah kalau disebut bantuan beras 10 kg hanya 2 bulan, kemudian diskon listriknya juga 2 bulan, ini sebenarnya dari sisi pemerintah kan ingin bilang, oke, masyarakat terima PPN 12%, tapi nanti akan ada gula-gula insentif tadi. Tapi karena anggaran APBN-nya juga sangat terbatas, jadi hanya 2 bulan. Problemnya adalah ketika beras misalnya itu diberikan Januari dan Februari 2025, Maret itu Ramadan. Itulah. Jadi kalau bantuannya nggak dilanjutkan lebih panjang daripada 2 bulan, di Ramadan akan terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Dan akan terjadi tekanan daya beli bagi menengah bawah yang lebih besar lagi. Jadi pemerintah ini dihadapkan pada situasi buat apa mengejar 75 triliun potensi PPN 12% kalau anggaran yang dibutuhkan untuk kompensasinya jauh lebih besar dan memakan APBN. Jadi ini keputusan yang agak membingungkan. Kan harusnya PPN 12% dibatalkan. Bahkan kalau bisa diturunkan. Itu stimulus daya beli. Tanpa paket kebijakan ekonomi itu juga sudah lebih baik kondisinya daripada menaikkan PPN. Tapi kan disebutkan juga kalau pemerintah ini melanjutkan sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Nah Mas Bima ini melihatnya seperti apa? Terkait dengan undang-undang itu, ini jadi pelajaran penting.
bahwa undang-undang HPP itu satu berdasarkan asumsi yang salah. Yang kedua, pemerintah seharusnya sebelumnya itu sudah melakukan revisi bersama dengan DPR Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Terutama revisi untuk pasal 7. Sementara di pasal 7 di bawahnya itu kan disebut ada fasilitas bahwa pemerintah itu bisa mengubah tarif 5-15%. Nah, ini yang harusnya diperkuat. Vietnam bisa gitu. Kita kadang-kadang mencontoh Vietnam ini contoh macetnya aja. Macet kendaraan di jalanan, tapi mencontoh kebijakan fiskalnya kita kadang-kadang belum sepenuhnya melihat bahwa Vietnam jadi salah satu contoh. Investasi masuk kok ke Vietnam dan mereka berani menurunkan tarif PPN jadi 8%. Dari 10 menjadi 8%. Kenapa Indonesia tidak melakukan reformasi fiskal itu? Nah, selanjutnya kalau melihat dari Undang-Undang HPP, pemerintah punya beberapa opsi selain merevisi sebelumnya di DPR, karena ini sudah injury time, maka bisa juga menerbitkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang untuk merevisi pasal 7 tadi. Sehingga tidak spesifik harus 1 Januari 2025. Jadi opsi-opsi dari segi kerangka regulasi bisa dilakukan, tapi ini seolah sudah menjelang akhir Desember, momentumnya Natal tahun baru, pengumuman PPN 12%. Ini khawatir sebelum Januari, para pelaku usaha terutama retail itu sudah mengganti harga atau label harga menyesuaikan dengan kebijakan. Itu yang kita khawatirkan disebut sebagai preemptive inflation. Jadi inflasi mendahului kebijakan yang akan berlaku. Iya, betul. Nah, karena memang juga kan tadi disebutkan oleh Mas Bima, sebetulnya meskipun ada tertara dalam undang-undang, sebetulnya tidak masih ada opsi lain gitu untuk jadi Perpu begitu ya, tidak harus memaksakan, apalagi kalau misalkan kebijakan ini malah dampak negatifnya lebih banyak daripada apa yang didapat gitu yang ditunjukkan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu, Mas Bima, tetaplah di Kompas Bisnis, saudara. Masih di Kompas Bisnis, saudara, kita juga masih membahas soal kenaikan PPN menjadi 12% bersama Mas Bima Yudhistira. Mas, kita lanjutkan perbincangan yang sempat terpotong tadi. Ini kan tidak hanya PPN yang naik menjadi 12%, tapi juga setidaknya akan ada 8 beban keuangan baru begitu ya. Ini belum termasuk sintax atau pajak dosa begitu ya, seperti misalnya cukai rokok dan lain-lain. Nah, ini dampaknya apakah impotan ekonomi ini akan kemudian bisa membuat pinjol dan judi online ini menjadi hal yang sangat sulit untuk dikendalikan? Yes, itu ada hubungannya. Karena begini, pemerintah itu kita lihat logikanya adalah pemerintah lagi butuh uang untuk membangun banyak sekali program, termasuk makan bergizi gratis. Sekaligus juga untuk membayar utang jatuh tempo yang besar sekali 2025. Jadi 45% dari APBN itu habis untuk debt service atau bayar utang dan bunganya. Nah, ini mau dibebankan ke siapa? Jadi mereka akan membebankan ini itu kepada kelas menengah. Salah satunya ini ada asumsi yang juga perlu dikoreksi. Judi online itu 900 triliun. Berarti pemerintah nih sedang menganggap ada loh uang di bawah bantal, likuiditas. Itu besar sekali jumlahnya. Ini kalau dipindah, ibaratnya begitu ya. Dia nggak jadi judi, tapi ini dipindah dalam berbagai jenis pungutan dan lain-lain. Ini kan bisa membantu APBN. Gitu ya. Jadi itu logika bahwa ada uang beredar besar sekali yang belum terjamah oleh kebijakan pemerintah. Nah, tapi efeknya justru kebalikan. Dengan menerapkan banyak pungutan, termasuk iuran BPJS Kesehatan beresiko naik, ada tapera, ada pensiun wajib, juga asuransi kendaraan bermotor wajib, dan lain sebagainya. Ini nanti kelas menengahnya yang dianggap masih punya uang di bawah bantal, itu justru akan tergoda melakukan pinjaman online, karena memenuhi kebutuhan hidup tadi pengeluaran per bulannya naik Rp350.000 per bulan. Dari mana uang ini, sementara pekerjaan sedang susah sekarang, maka pinjaman online. Gimana caranya menutup pendapatan lainnya? Berharap dengan judi online itu ada semacam mimpi. Jalan pintas juga? Jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi ini kan jadi menjadi lingkaran setan. Yang akhirnya uangnya tadi ternyata tidak pindah kepada kantong pemerintah. Jadi PPN 12% saya nggak yakin itu bisa dorong 75 triliun penerimaan negara. Karena sektor lainnya melemah. Yang besar tahun depan
adalah judi online dan pinjaman online. Kan kasihan masyarakat kalau begini ceritanya. Artinya kalau gini dampak negatifnya lebih besar dong, apalagi jadi jatuhnya pelariannya ke judi online dan juga pinjaman online yang memang ini akan sangat sulit dikendalikan karena memang mereka juga tergencet begitu ya, terpaksa gitu, terhimpit dengan keadaan. Nah, kalau seperti ini pungutan semakin banyak, dampak ke inflasi gimana? Karena ini di halaman muka harian Kompas juga disebutkan ya, kenaikan PPN bakal memicu lonjakan inflasi. Seperti apa, Mas Bima? Ya, kita coba membuat simulasi. Inflasi bisa menjadi 4,1%. 4,1%. Artinya jauh lebih tinggi Jauh. daripada situasi sekarang ya, sekitar 1,5 sampai 1,7% year on year. Artinya tahun 2025 memang tantangannya pungutan-pungutan ini itu akan mendorong berbagai jenis barang. Contohnya kebutuhan pokok dikecualikan dari PPN, BBM-nya enggak. Memangnya ngangkut kebutuhan pokok pakai apa? Artinya BBM itu akan juga mendorong dari sisi inflasi pasokan. Nah, dari sisi inflasi yang masih bisa ditekan itu adalah karena daya belinya melemah. Tapi kalau pasokan terus mendorong terjadinya kenaikan harga, termasuk juga pelaku usaha yang udahlah nggak mau repot dengan kebijakan PPN, multi tarif ini nggak kena, kenakan semuanya sajalah kenaikan harga. Artinya semua barang dan jasa beresiko harganya naik. Jadi ada inflasi yang akan jauh lebih tinggi dan biaya untuk menurunkan inflasi dari sisi pasokan jauh lebih mahal daripada penerimaan negara yang didapatkan dari pungutan-pungutan dan tarif baru. Nah tadi kan juga sebelumnya di segmen sebelumnya kita bahas soal PPN 12% ini tertera dalam undang-undang. Sebetulnya juga ada opsi lain begitu ya, tidak harus menerapkan undang-undang itu sendiri, tapi bisa ada perpu begitu ya. Tapi kan ini apakah benar sudah ketok palu dan udah nggak bisa dalam tanda kutip digoyang begitu Mas Bima, atau masih ada kans untuk PPN 12% ini nggak jadi gitu? Masih ada kesempatan meskipun tinggal menghitung beberapa hari lagi ya. Satu perpu, yang kedua definisi dari barang mewah itu apa dan berapa banyak yang ditanggung oleh pemerintah jenis barang dan jasa. Itu nanti ada detailnya di dalam peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan menteri lain yang lebih teknis. Nah, tapi logikanya kalau memang barang mewah atas dasar keadilan dan gotong royong, maka barang mewah itu nggak cocok kena PPN. Tapi utak-atiknya adalah di PPNBM. Jadi sudah ada instrumen itu yang mau digunakan. Nah, jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi barang ini kena sebagai premium, barang ini tidak, barang ini mewah, barang ini tidak. Tapi ke toko daging yang menjual daging misalnya 100.000 misalnya per kilo, yang satu lagi 200.000 per kilo, itu di Jakarta, di Jabodetabek banyak sekali tuh toko daging. Itu gimana nih faktur PPN-nya? Jadi juga harus mempertimbangkan kemudahan administrasi perpajakan. Karena kemarin baru ada laporan dari Bank Dunia, salah satu yang membuat masalah pajak kita, ini bukan soal tarif, tapi soal kepatuhan pajaknya. Semakin rumit, semakin multitarif dari PPN, kepatuhan itu bisa drop. Artinya yang harus dikejar pemerintah kan memudahkan administrasi, tarifnya itu justru diturunkan, kepatuhannya yang dikejar. Nah itu harapannya di dalam peraturan Menteri Keuangan ada. Tapi yang terbaik jalan yang ditempuh adalah soal merubah undang-undang HPP. Dan kalau bicara HPP, kenapa PPN yang didorong sih untuk 12%? Pajak karbon itu ada di undang-undang yang sama. Nggak dijalankan sampai sekarang. Peraturan teknis turunannya juga belum keluar. Jadi pemerintah seolah memilih-milih. Karena menaikkan tarif adalah cara paling gampang dianggap untuk ya meningkatkan penerimaan. Oke, kita sedikit melebar Mas Bima. Ini kan bursa saham juga kian terus menurun gitu, bergerak menurun seiring dengan adanya pengumuman begitu bahwa budget makan bergizi gratis ini dipotong jadi 10.000. Terus juga ini berbarengan dengan publik yang mengejar kepastian PPN. Lalu disusul juga banyak kementerian yang meminta tambahan anggaran, apalagi kan sekarang Kabinet Merah Putih juga semakin banyak begitu ya. Nah, dana asing juga kabur Mas. Sehari kemarin 1,6 triliun rupiah juga melambung di atas 16.000 rupiah menjadi di atas 16.000 begitu. Nah ini apakah ada hubungannya bahwa masyarakat melihat ada ketidakpastian yang tinggi dalam ekonomi domestik kita begitu Mas Bima? Masyarakat, investor dan juga pelaku usaha. Tahun 2025 Donald Trump itu Januari 2025 terpilih, perang dagang itu akan meluas. Sekarang aja udah diumumkan, banyak negara yang akan kena tarif lebih tinggi. Geopolitiknya bergeser, Timur Tengah juga sedang tidak baik-baik saja secara geopolitik. Ekspor kita terbesar ke Tiongkok
ekonomi Tiongkok diperkirakan sampai 2029 itu akan melambat domestiknya. Artinya apa? Artinya yang bisa dibaca adalah motor utama ekonomi tahun 2025 kalau ingin menjaga pertumbuhan 5% setidaknya. Kalau 8% 2025 akan hampir sulit ya, kecuali ada extraordinary event. Tapi kalau 5% ingin dijaga, maka motor ekonomi satu-satunya itu adalah konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran. Dan dengan adanya pungutan-pungutan dan tarif, kemudian ruang fiskal yang menyedot likuiditas dari masyarakat, dari perbankan, karena pertarungan antara pemerintah butuh pembiayaan utang baru, pajak baru, ini mengganggu sekali konsumsi rumah tangga. Sehingga ini akan dilihat bagi pelaku usaha dan investor, Indonesia 2025 ini bisa saja menghadapi perfect storm atau badai yang sempurna, eksternalnya kurang oke, tapi dari sisi kebijakan domestiknya belum mampu mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi lagi pertumbuhannya. Sehingga mereka tadi lebih beralih kepada aset-aset yang dianggap lebih aman. Salah satunya dolar. Dolarnya juga memang sedang menguat. Jadi ini seharusnya menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan kemarin yang diumumkan soal PPN 12% kontradiksi terhadap stabilitas nilai tukar, devisa, dan juga outlook ekonomi 2025. Oke, singkat saja Mas Bima, untuk tahun 2025 bagaimana secara umum ekonomi Indonesia? Secara umum yang perlu dilihat bahwa kinerja dari fiskal, program pemerintah termasuk pembiayaan utang dan pajak, ini yang akan menentukan sekali terhadap ekonomi sepanjang 2025. Di satu sisi makan bergizi gratis itu punya dampak pada UMKM, punya dampak terhadap masyarakat. Tapi di sisi yang lain juga kalau fiskalnya ini egois, jadi dia mengorbankan konsumsi masyarakat hanya untuk menutup defisit APBN dan membayar utang, maka fiskal lah yang akan jadi salah satu challenge atau ujian utama ekonomi 2025. Oke, baik. Artinya memang dari apa yang diputuskan diketok palu oleh pemerintah terkait dengan kebijakan domestik ini tentu dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena tadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi ini kalau misalkan tadi disebutkan Mas Bima mau mencapai target 5%, ini yang paling berperan ini adalah konsumsi rumah tangga. Tentu saja ini harus dilihat dari daya beli masyarakat, khususnya juga kelas menengah begitu ya. Betul. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Terima kasih.